Swastiastu Beton, selamat sore. Hari ini Gerebek Banjar hari ke-6 kita sudah ada di mana, Ji? Tegal Jaya. Ya, Tegal Jaya. Kita bakal seru-seruan di sini. Seperti apa keseruannya, ikut terus perjalanan di hari ini. Lokal super lokal, go up Rahayu. Swastiastu Beton, selamat sore. Hari ini Gerebek Banjar hari ke-6. Kembali lagi ke Badung, tentunya di Banjar Tegal Jaya teman-temannya. Dan sebelah kiri dan kanan saya sudah ada salah satu tokoh pemuda di sini. Langsung saja kita kenalan. Siapa namanya, Bli? Swastiastu, tiang sering dipanggil di Banjar Mang Emon nih ke. Mang Emon. Mang Emon sebagai napi. Tiang sebagai ketua pemudanya. Ketua pemudanya ya. Bli, siapa namanya, Bli? Saya Dwi. Dwi sebagai napi. Saya arsitek di Banjar ini. Dari Banjar Tegal Jaya. Tegal Jaya. Oke, langsung saja kita tanya-tanya nih. Untuk tahun Saka 1948, tema dan filosofi apa yang diangkat dari karya Ogoh-Ogoh di Banjar sini? Saya mengangkat tema tentang dia dari pemuda lah dapat konsep. Judulnya apa? Lali Ingulun. Apa? Lali Ingulun. Lali Ingulun. Lali Ingulun. Ya, atau bisa diterjemahkan itu dari bahasa Jawa kuno Oh. yang di apa namanya? Bahasa biasanya lupa diri. Lupa diri. Ya. Kenapa mengangkat tema lupa diri ini, Bro? Karena zaman sekarang ini kan zaman Kaliuga lah istilahnya. Saya menggabungkan konsep Sabtu Miro. Ada kemabuk sastra, mabuk harta, yang seperti itulah istilahnya. Dan di belakangnya ada tangan Butokalonya, yang dimana kemabukan itu bisa berkonsep bengkung seperti ini. Kalau kayak ada ditutup telinganya satu membawa ya arak lah istilahnya atau tetabuhan dari Butokalonya seperti itu. Kalau di Banjar lain ini kan banyak nih ya, yang semangatnya 45 ya. 45 kene teko gitu loh. Mon di Banjar Tegal Jaya kayak gini Bli. Astung Kare di sini terutama pemuda-pemuda barunya yang baru masuk pemuda nih ke kan masih senangnya bergaul nih ke. Astung Kare nih ke mau dia ke Banjar membantu walaupun ngeramiin ten masalah nih ke. Yang penting nyak teko lumayan sih untuk yang hadir tuh lumayan. Nah, terus caranya Bli untuk membagi waktu nih teman-teman kan, karena kita tahu kan pemuda-pemuda sekarang kan sudah banyak yang bekerja, mungkin ada yang sekolah kayak gitu kan, menempuh jalur pendidikan. Itu Bli, bagaimana cara berkoordinasi dengan teman-teman di sini? Tiang berkoordinasi nih ke yang misalnya tiang kerja garap ogoh-ogohnya mulai siang kan. Ada yang sekolah siang atau gini pagi yang bisa, yang suruh pulang sekolah langsung, yang kerja bisa nyusul nih ke sampai ya misal kerja pulang sore, malamnya yang bisa suruh sini. Oke. Membentuk sebuah kepanitiaan enggak untuk ogoh-ogohnya apa? Yang membentuk nih ke, cuma membentuk ketua panitia mantan. Oke, ya. Nah, Bli, kalau untuk regenerasi nih, yang namanya seni dan budaya ini kan harus ada regenerasinya. Kan nggak mungkin juga Bli nanti ke depannya pasti juga bakal berumur dan lain sebagainya. Nah, untuk di Banjar Tegal Jaya, regenerasinya seperti apa? Apakah anak-anak kecilnya juga dilibatkan juga untuk membuat ogoh-ogoh atau bagaimana? Semua sih mencakup siapapun yang mau datang dan ikut belajar. Saya libatkan juga di suatu hal seperti anatomi atau payasan. Kita kan kebiasaan di Banjar sini itu memanfaatkan barang yang ada. Seperti ada menur cengceng itu bisa kita pakai anting-anting seperti di belakang. Kayak gitulah saya kasih tahu anak-anak muda. Kayak gerendal pintu gebyok Bali ini kita bisa aksesoriskan di sabuk seperti ini. Selanjutnya nih, pertanyaan terakhir nih, kesan dan pesan tentang Gerebek Banjar Bli. Bli sebagai kreator seperti apa Bli? Kesan dan pesan. Yang matur sukses semua kepada Kak Goy dan Singman dan sponsor lainnya sudah singgah di Banjar Iki. Dan terima kasih pada bantuannya. Semoga sukses dan jaya selalu. Oke, terima kasih. Sebelumnya saya mau nanya dulu, ini buat ogoh-ogoh dari kapan, Bli? Yang startnya Desember nih. Awal pertengahan Desember karena saya tahu semua sibuk bekerja. Saya aturlah pemudanya, ketuanya terutama. Saya nuasian dari nyari hari baik, memikirkan konsep. Konsep tidak terlalu saya pikirkan, itu abstrak aja saya di sini melakukan. Itu dari Desember, ya 3 bulanan lah, 3 bulanan. Berarti penggarapannya hampir 3 bulanan. Ya cukup satu tapi lama karena kita slow lah kerjaannya, menikmati proses ini gitu. Tidak mau ngejar ini nggak datang itu nggak datang biar nggak terjadi konflik atau antara pemuda seperti itu. Siap. Kalau Pesan saya
Suksema niki kesannya sangat senang sudah disinggahin niki, udah digerebek sama sing main-main niki. Pesan saya semoga Gerebek Banjar ini terus berjalan Konsisten. ya konsisten dan selalu jaya dan Jaya. dan tetap supportnya untuk Anak-anak Banjar muda. ya anak-anak muda. Oke, Ya. terima kasih. Oke, sukses semua teman-teman dari Banjar Tegal Jaya. Oke, teman-teman yang lain, sekian dulu podcast singkat kita hari ini, dan setelah ini kita bakal ada Gerebek Banjar singgah lokasi kedua tetap di areal Badung. Ikuti terus perjalanan kami di program Gerebek Banjar dari Semen Main. Jangan lupa lokal super lokal. Go up Suksema. Oke, hari ini kita ada pembagian nasi jinggo. Nasi jinggonya itu dari siapa nih, deh? Nasi jinggo Paus Semeton. Nasi jinggo Paus Pemuda Harapan Banjar dari Posterpedia. Terus sama Bapak. Niki nasi jinggonya sudah tiang bagikan untuk adik-adik semuanya, nggih. Rayu. Swastiastu teman-teman, selamat malam. Hari ini Gerebek Banjar hari ke-6. Lokasi kedua kita sudah ada di Pecatu, tepatnya di Banjar Dinas Suluban. Seperti apa keseruannya, ikuti terus perjalanan di hari ini. Lokal super lokal, go out. Swastiastu teman-teman, selamat malam. Hari ini Gerebek Banjar hari ke-6. Lokasi kedua kita sudah ada di Banjar Dinas Suluban ya, Suluban, tepatnya di Badung Selatan teman-teman. Nah, sebelah kiri dan kanan saya sudah ada salah satu tokoh di sini. Langsung saja kita kenalan. Siapa namanya, Bro? Tiang Putu Ade, Putu Ade selaku Napi. selaku Ketua Kelompok Remaja Banjar Dinas Suluban. Oke, Bro, siapa namanya, Bro? Saya Deodo, Deoda selaku Napi, Riki. arsitek. Arsiteknya. Oke, kita langsung saja tanya-tanya terkait ogoh-ogoh apa yang akan dibuat di sini. Nah, untuk tahun 1948, kalau boleh tahu nih tema dan judul ogoh-ogohnya apa? Dan filosofinya seperti apa? Kita mengangkat cerita dari Mahabharata, Mahabharata. di mana di sini sesosok naga yang dibunuh ibunya ingin balas dendam dengan Arjuna. Karena dendam itu dia bangkit dengan naga merah sebagai naga merah. Oh, itu yang diangkat Ya. di sini. Untuk filosofi kita di masyarakat, mungkin bagaimana kita mengontrol emosi kita agar tidak seperti sesosok Aswasena ini, Iya, karena dendam itu bisa mengubah kita, karakter kita bisa terubah karena terpacu dengan dendam itu kita ambisi kita jadi hilang. Oh, Bro, kalau untuk penggarapan ogoh-ogoh di sini. Nah, ini kan saya lihat kan di Pecatu kan memang pemudanya kompak-kompak semua nih. Nah, kalau dari teman-teman di sini seperti apa mengatur jadwal pembuatan ogoh-ogohnya di sini? Kalau di sini sih kita startnya kan di bulan Januari. Januari sudah Awal ya. Awal ya kita bentuk kepengurusan. Ya. Habis itulah kita maklumin yang bekerja. Ya kendala itulah. Kan bekerja ya sebagian ada yang sekolah, pulang sekolah. Ya sempat ke sini gitu. Ya. Ada jadwal tertentu nggak dia kapan harus buat ogoh-ogohnya, atau memang udah ada tugasnya nih 5 orang nanti bakal nyelesain, yang lainnya cuma bantu aja, atau seperti apa? Untuk tugasnya itu sebenarnya udah ada dari arsiteknya, dikasih ke semua anggotanya. Tapi kalau kalau hari-harinya itu nggak nentu kan, kalau kita moodnya nggak jelek, agak jelek kan jelek nanti hasilnya kan itu tergantung mood kita. Kalau kita mau kerja, kita kerja. Gitu. Kalau jam pengerjaannya apakah sampai subuh atau bagaimana? Kalau ini sih nggak kadang-kadang lah. Tergantung situasi juga ya. Kalau emang pas lagi mau libur Sabtu Minggu gas terus sampai subuh kayak gitu ya.
terusan nih Bli, hal tersulit nih dalam pembuatan ogoh-ogoh saat ini apa? Hal tersulit Ya, hal tersulit tahun ini. mungkin satu yang Kak Go tanya waktu. Waktu. Soalnya ada yang kerja, ada yang Di sini ikut lomba di Badung? enggak, Kak Go. Soalnya kita di sini di Banjar Dinas, Hmm. jadinya lomba cuma di desa aja. Oh, cuma di Banjar desa. Dinas, ya. Sebentar lagi juga bakal ada acara kerennya Pecatu ya, apa namanya, Bro? Dres Telangu Festival. Festival. Mantap. Pertanyaan terakhir nih buat teman-teman nih, kesan dan pesan tentang Gerebek Banjar seperti apa? Mungkin dari ketua dulu lah. Kalau dari saya untuk kesan dan pesan Gerebek Banjarnya, ya saya berterima kasih sudah digerebek ke jauh-jauh dari Denpasar ke Kuta Selatan gitulah modelnya. Ya mungkin harapannya ke depannya mungkin ya bisa gerebek musik lah ya gitulah. Tahun depan ulang lagi tahun depan ya. Kalau bro apa bro kesan dan pesannya bro? Untuk Gerebek Banjar. Sama Putu, cuma saya sangat berterima kasih khususnya kepada Kak Go dan panitia semua. Iya. Satu, saya selaku di sini salah satu anggota bisa menunjukkan kepada media ini loh karya Iya. kita jauh Iya. dari Denpasar, Iya. ini karya dari Iya. kita gitu, Iya. untuk melihatkan ini karya kita. Oke, nah sebelum ini kalau teman-teman nih begadang bikin ogoh-ogoh lemes misalnya kan, jangan lupa saya bawain vitamin sekarang. Nah, ayo dicoba dulu ya. Kita cheers dulu, cheers. Cheers ini cheers. Ya, Oranamin C ini vitamin buat teman-teman biar kalau lagi lemes bisa bikin segar nanti nih kalau pas lagi bikin ogoh-ogoh. Iya, mantap. Kita coba dulu ya. Gimana? Pas. Pas mantap. Ya. Biar Enak, Kak? semangat. Semangat. Itu baru namanya vitamin. Vitamin C. Oke. Oke teman-teman, sekian dulu podcast singkat kita kali ini. Yang pengen tahu kelanjutan perjalanan kami masih ada satu titik lagi yaitu Gerebek Banjar Musik. Masih di seputaran Badung. Jadi stay tune terus di perjalanan kami hari ini di Gerebek Banjar hari ke-6. Jangan lupa lokal super lokal. Go up. Sukses sama. Suluban Sing main-main Inside ID Indo Warung Namen C Jangan vitamin D Bersingaraja Raja Kimba. Lanjut ke mana Kak Go? Boalu. Sekarang kita bakal ke Boalu zona 7. Ini Boalu nih tahun lalu kayaknya juara kayak dia. Kita mau liatin ke sana. Boalu itu salah satu pilihan sponsor utama kami Oranamin. Jadi kita harus lihat karya-karya yang ada di Boalu sekarang. Oke. Sampai jumpa di Boalu, Gerebek Banjar Musik. Gaskan. Mau bakal mau enak. Swastiastu teman-teman, selamat malam. Hari ini Gerebek Banjar hari ke-6, lokasi terakhir yaitu Gerebek Banjar Musik. Kita masih di Badung, tepatnya di mana, Ben? Di Bualu ST Yohana Praktiaksa. Mantap. Seperti apa keseruan di sini? Ikuti terus perjalanan di hari ini. Lokal super lokal, go up. Mana ketuanya? Oh, ini ketuanya. Ogoh-ogohnya gede, ketuanya kecil. Ya, Swastiastu teman-teman, selamat malam. Hari ini Gerebek Banjar hari ke-6. Kita sudah ada di lokasi Gerebek Banjar Musik. Nah, tepatnya di daerah Badung Nusa Dua. Ya, itu ada di Banjar Bualu teman-teman ya. Langsung saja kita kenalan sama tokoh-tokoh muda di sini dan sebelah kiri dan kanan saya. Siapa namanya, Bro? Tiang Indra Pratnya Septiana Ya, selaku Ketua Seketruna. Ketua Sekretaris. Bro, siapa namanya, Bro? Tiang Imadiyadi Suardike selaku tim penggarap
di arsitek. Oke. Beli siapa namanya beli? Yang Imade Aldi Komarayasa selaku penggarap juga. Penggarap. Wih, double penggarap ini nih. banyak ya. Oh, ini mewakilkan saja. Oke, ya langsung saja. Kita pengen tahu nih dalam tahun ini, tahun Saka 1948, tema ogoh-ogoh dan filosofinya seperti apa? Mungkin dari penggarapnya ya. Tema ogoh-ogoh kali ini Rogo Sanggara Bumi. Ya. Rogo Sanggara Bumi itu yang artinya melebur penyakit yang ada di dunia ini. Nah, filosofinya itu kenapa bisa ada bedawang? Bedawang itu melambangkan pura Besakih atau Gunung Agung. Ya. Nah, naga niki ada naga Basuki dan naga Ananta Boga. Yang dimana niki kedua naga niki adalah penjaga gunung tersebut. Oke. Nah, terusan hal tersulit nih dalam pembuatan ogoh-ogoh tahun ini itu apa? Mungkin beli bisa ditambahkan. Hal yang tersulitnya sih untuk bobot ogoh-ogohnya lihat. Bobot ogoh-ogoh. Ya, konstruksinya juga dari pemilihan besinya juga. Soalnya kita kan ogoh-ogohnya lebih besar dari yang tahun lalu. Kalau yang tahun lalu apakah dimensinya sebesar ini atau ini lebih besar lagi? Yang lebih besar yang ini sih. Lebih besar ini. Ya, Tahun lalu kalau boleh tahu tingginya berapa kemarin? kurang lebih 5 meter sekian. Nah, kalau yang tahun ini? Ya 570. Wow. Lumayan juga ya. Tapi ini untuk dari sistem rangka, pondasi semuanya itu pakai besi semua. Ya pakai besi semua. Pakai besi semua ya. Oke. Nah, terus nih kalau untuk ketua STT-nya saya pengen tahu nih. Ini kan ogoh-ogohnya gede banget dan saya lihat detail banget kan ya. Nah, Bro sebagai ketua STT, bagaimana cara mengatur waktu teman-teman biar mau kompak nih? Karena kita tahu sendiri kan kalau di mungkin banyak STT lain juga kompak-kompak dia semangatnya 45 kan ya. 45 kan kau. Mun ini engken apakah plus besi atau engken? Nah, itu gimana, tuh? Kalau dari tiang sih di Seketruna, karena kebetulan kita di sini kan di Banjarbaru nih kakaknya banyak. Kakaknya banyak ya. Kakaknya banyak Kak Go. Jadi kita ada 521 kakak. 521 Wow. kakak di Banjarbaru saja. Ya. Nah, jadi kalau misalnya memanage pemuda itu kita pasti mengerti lah, artinya di sini tuh udah ada plot-plotnya dari teman-teman. Jadi seperti sekarang kalau dari tiang pribadi itu membagi tiga. Yang pertama untuk kepanitiaan dia fokus untuk membantu penggarapan ini. Kemudian kita juga punya penggarap di sini. Jadi kalau misalnya dikatakan arsiteknya ini enggak, kita di sini arsiteknya tuh kebetulan ada sekitar 17 ya. 17 orang. 17. Artinya dia tergabung dalam tim penggarap gitu. Karena kita memang ingin all out, jadinya kita menggunakan tim penggarap karena kebetulan di sini tiang kan pengen biar nggak 1 orang 2 orang aja yang memokokin, artinya biar teman-teman yang lain itu juga ada ide kreativitas gitu biar dituangkan jadi satu di sini. Jadi semuanya punya porsinya masing-masing. Yang ya bagian mungkin kalau untuk bagian pengalian dananya ada juga. Oke, nah Beli sebagai kreator-kreator di sini, perwakilan kreator-kreator karena ada 17 kan ya. Nah, itu regenerasinya itu seperti apa di sini? Apakah bakal ada lagi nanti yang akan kan 17 orang ini nggak mungkin muda terus kan, pasti bakal tua ke depannya kan, dan ada kesibukan juga kan. Nah, itu regenerasi di sini seperti apa? Itu agak kan di atasnya mungkin ada lebih kayak tetap masih dibantulah dalam nih giniin coba buat yang ini, coba buat yang lebih lagi. Lebih ke sistem sharing. Coba sharing lagi, diajarkan sharing lah, terutama sharing antar arsitek terutama bertukar pikiran terutama gitu. Tapi dengan adanya 17, karena saya jarang-jarang loh, ini pertama kali saya podcast yang saya tahu di Bolu ini sampai ada 17 kreator ya kayak gitu kan. Itu pernah istilahnya kan mengumpulkan satu ide, menjadikan perspektif itu menjadi satu, itu kan susah banget ya. Ada yang pingin bikinnya begininya, ada yang bikin begitu, ada yang bikin kiri, ada yang bikin kanan, itu kan susah banget ya. Kalau sudah kita lebih dari satu tuh mengimajinasikan sesuatu itu pasti susah banget kan. Itu gimana solusinya buat teman-teman itu? Sama kayak kita kan punya koor di arsitek. Ada koor arsitek, kita anggap udah kayak bentuk apa nih satu tokoh. Kita bertukar nih gimana nih ASEAN kalau diginiin, ini kalau gini gimana, cocok nggak gitu. Nanti kita saling sharing, nanti ketemu lah jalan tengahnya, giniin aja deh coba gitu. Ntar kalau kurang cocok lagi mungkin cari solusi lainnya gimana gitu. Terutama kan kayak pembentukan detail-detailnya gitu. Seperti ini
kita tetap pasti sharing antar segitu karena ada juga beberapa tim tuh dibagi Kak, kayak buat ornamen lain ada timnya gitu, kayak pembuat senjata dan lain-lain ada timnya Itu gitu. khusus. Cuma itu dah di bagian 17 orang itu. Oh, terus yang ngatur skala siapa? Ada lagi khusus? Ada itu dah koordinatornya. Ini juga mentor kita, beli pasa astawa. Beli pase, tadi saya dapat live tuh, beli pasa nyane gitu. Kalau boleh tahu nih ya, mungkin ketua SCT yang jawab ya. Ini kan banyak yang penasaran nih kan. Ogoh-ogoh Balu nih, gede aja, detailnya oke lah gitu kan. Berapa sih biaya yang dihabisin ini? Ini yang kalau gini Kak Go, jujur ya, dari kemarin media segala macam tuh semua nanya beratnya berapa, biayanya berapa, itu yang dipakai sebagai acuan. Kalau misalnya tahun lalu, kita kan ya udah buat gini lah, huru-hara dikit ya, 145 atau 48 juta ya. Gitu. Berapa? 145 atau 48 kalau yang kemarin. 145 sampai 148 juta. Yang kemarin, yang Kali Sangare. Kalau misalnya yang sekarang, diskon apa nambah lagi nih? oh nambah. Nambah Kak Go. Jadi kalau sekarang kan karena masih ada yang ngutang ya, masih ada yang ngutang beberapa bahan. Jadi belum rekapan. Kalau sementara sih 130 juta. 130 juta. Men, 130 juta. Besinya yang gini. Wow, 130 juta itu biayanya paling banyak di mana? Detailnya pasti ya? Enggak, di konstruksi sih Kak. Konstruksi. Karena kita sempat bongkar ulang karena konstruksinya kurang pakem, jadinya kita bongkar lagi biar pakem lah sampai berani untuk nanti diarak gitu. Itu anggaran sama fragmennya apa ogoh-ogoh aja? Ogoh aja Kak Go. Ogoh-ogoh aja? Wow, ogoh-ogoh aja ya. 100 berapa tadi? 175 kemungkinan. Wih, gila. Nah, mungkin sharing dikit ya sama teman-teman yang nonton di sini ya. Itu cara dapat duit segitu tuh gimana sih cara sistem pengalian dananya? Mungkin pada kepo juga kan. Tapi kan secara daerah kan kalau dibilang di Badung di Nusa Dua sini kan daerah tuh ada dua, setahu saya, daerah yang memang kering, ada yang daerah yang basah. Di sini kan daerah basah artinya pariwisatanya hidup semua. Mungkin tip and triknya untuk menggali donatur atau sponsorship seperti apa teman-teman di sini? Kalau misalnya kita di sini sih kebetulan dari awal tuh kita yang pasti ada 3 nih Kak Go. Ya. Kalau menurut Indra ini ada 3. Jadi yang pertama kita harus koordinasi dulu sama Perjuru Banjar. Karena apa? Ini berkaitan dengan wewenangan kita. Jadi dari awal kita penggarapan tuh kita harus sepakat sama teman-teman, sama penggarap, sama Perjuru juga kan. Kita mau nyantap atau enggak nih? All out atau enggak? Kalau all out, mari kita nyari dana bareng-bareng. Itu yang pertama. Jadi harus ada koordinasi sarang Perjuru. Jadi di sana karena kebetulan tadi kan Indra sebutkan bahwa kita di sini kakaknya banyak Kak Go. Kakaknya banyak. Jadi kita mencobalah untuk keluar dari zona nyaman. Jadi kita koordinasi sarang warga. Jadi untuk baju ogoh-ogoh itu kita wajibkan semua per masing-masing warga gitu. Baju. Pengalian dari baju. Baju yang pertama pasti baju. Terus yang kedua sukarela pasti ada. Sukarela karena kebetulan kalau di sini kalau trip and tricks itu tergantung warganya juga sih gitu. Makanya dari awal kita harus koordinasi sama warga. Kalau misalnya memang all out, pasti warga itu akan datang kok untuk support kita. Gitu. Jadi kayak misalnya sukarela tuh ada juga, dan yang paling terpenting ya Kak, sama kayak kata Kak Go tadi, kita daerah pariwisata. Jadi kita di sini kebetulan punya hotel, punya villa, kos-kosan gitu. Warung gini, toko-toko, makanan, lalapan segala macam. Itu kita minta lah untuk sukarela juga. Jadi tidak ada paksaan. Kadang-kadang ada yang ngasih 50, ada yang ngasih 200 sampai ada yang ngasih 5 juta, 7 juta gitu. Gitu. Pokoknya segala elemen, mensupport kita ginilah kita cari ya. Selama itu masih dalam wewenang kita di Banjarbaru. Wow, keren banget ya. Nah, yang terakhir nih buat teman-teman ya, kesan dan pesan tentang Gerabak Banjar, mungkin dari gini dulu ya. Kesan ya, semoga kedepannya lebih berkembang lah Kak Go. Lebih maju, lebih top lah. Oke, sukses semua bro. Ada tambahan bro? Pesan dan pesan untuk Gerabak Banjar? Semoga tahun depan masih sponsornya ini. Terus berlanjut. Betul, berlanjut. Kalau belum apa bro? Ada pertambahan bro? Kalau dari Tiang untuk kesan pesannya pasti ini kegiatan yang benar-benar melihat teman-teman di Banjar Kak Go. Jadi selain kita sih di Badung ya. Di Badung kan anak orang onyang gubi sugih orang gitu kan, Badung kan dikasih dana 40 juta itu pun kalau bisa dikatakan kita di sini agak kurang gitu kan. Nah, karena inilah mungkin bisa melihat potensi-potensi teman-teman yang ada di Banjar tuh kan. Jadi kayak merasa kita disupport nih sama dari Kak Go, sama teman-teman sing main-main. Jadi merasa kayak mental kita tuh lebih ginilah kayak menggebu-gebu gitu. Jadi ada yang memperhatikan kita di ogoh-ogoh gitu. Terakhir sekali nih ya, harapan untuk tahun ini untuk ogoh-ogoh di Banjarbaru apa? Kalian ikut lomba kan? Ya, ikut lomba kan ya? Nah, harapannya apa? Ya, Tungkare dapat juara lagi. Juara apa? Depannya juara lomba gogoh. Kemarin juara berapa? Kemarin juara 2. Juara 2. Sekarang harus juara
Juara 1. Juara berapa? Astungkara juara 1. Astungkara juara 1. Astungkara Juara 1 lah. Harapannya juara 1. Astungkara juara 1. Kalau juara 1 benernya misalnya nih tiba-tiba terkabul doa juara 1, apa yang kalian lakukan? Kalau dari kita sih biasanya mesesangi. Mesesangi. Nah, mesesangi ada beberapa orang tuh mesesangi. Kalau Tiang sendiri karena muka Tiang nggak dipercaya awalnya di kelas keturunan kan karena terlalu muda. Jadi Tiang punya sesangi jika ini lolos Puspom dan juara, Tiang akan main ke playground gitu. Gitu. Jadi kayak gitu lah kegiatan-kegiatan. Berapa sesangi ini? Kalau Tiang nggak ada. Nggak ada sesangi, bro, ada sesangi? Nggak ada. Tahu ini mainnya ke playground. Karena banyak netizen tuh nggak percaya Kak Go gitu. Media pun sampai Kenyat pun nggak percaya kalau Tiang ketua seketruna gitu. Dikira masih umur 15 gitu. Oke. Sini Kiang. Oke teman-teman, cukup sudah podcast singkat kita kali ini dengan teman-teman dari Banjarbaru. Buat yang pengen tahu kelanjutan dari program Gerebek Banjar, jangan lupa untuk tonton channel YouTube dari Sing Men Official teman-teman ya. Jangan lupa lokal support lokal, go up sukses. Banyak-banyak terima kasih atas kehadirannya di Banjarbaru. Mohon maaf atas tempat dan waktu yang kurang berkenan di kami di Banjarbaru, dan yang paling utama adalah terima kasih yang sebesar-besarnya atas nama Prajuru, pribadi dan Krama dan Banjarbaru mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas support yang luar biasa. Semoga kedepannya Sing main-main bisa berkelanjutan untuk mensupport para Yowana di seluruh Pulau Bali. Terima kasih tim Gerebek Banjar. Mohon tepuk tangan yang meriah. Thank you.
musik hari ini di Banjarbaru Nusa Dua sudah berakhir. Sampai jumpa di kegiatan kami berikutnya. Gerebek Banjar kita masih ada 4 titik lagi. Di manakah itu? Langsung komen di bawah ya. Jangan lupa lokal super lokal. Sing Memen go up.